Nah, ini lebih baik kalau digeser agak ke samping. Cocok. Halo adik-adik, Kak Yosef sedang asyik mengedit foto dengan menggeser tulisan yang ada. Adik-adik tahu tidak? Ternyata proses mengedit foto dengan menggeser tulisan yang ada merupakan contoh dari permasalahan matematika yang disebut dengan translasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menemukan banyak sekali contoh translasi. Di antaranya, saat kita menaiki eskalator atau lift, ataupun saat kita menggeser lemari, bermain perosotan, ataupun bermain catur. Bahkan, proses mudik juga merupakan contoh dari translasi. Adik-adik ingin tahu lebih lanjut mengenai apa itu translasi? Yuk kita simak videonya berikut ini. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Yosef. Belajar matematika menjadi mudah dan menyenangkan. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai translasi atau yang biasa disebut dengan pergeseran. Jika di awal Kak Yosef menggeser tulisan yang ada untuk mengedit foto, untuk memahami apa itu translasi, Kak Yosef akan mengajak adik-adik untuk belajar lewat permainan yang sudah ada sejak 6 Masehi. Apa itu? Permainan catur. Dalam permainan catur, terdapat beberapa jenis bidak. Di antaranya pion, benteng, kuda, menteri, ratu, dan raja. Masing-masing bidak memiliki aturan tersendiri dalam langkahnya. Contohnya, bidak raja. Bidak raja bisa berpindah tempat dengan digeser satu langkah ke arah vertikal atau horizontal ataupun diagonal. Contohnya yang paling unik adalah langkah dari bidak kuda. Bidak kuda hanya boleh melangkah membentuk huruf L. Aturannya, satu langkah horizontal, kanan atau kiri, dan dua langkah vertikal, atas atau bawah. Ini berlaku juga sebaliknya. Jika posisi awal kuda seperti ini, maka kuda memiliki beberapa kemungkinan untuk langkah selanjutnya. Misalkan kita ambil contoh yang pertama. Kuda melangkah satu langkah ke kanan dan dua langkah ke atas. Maka hasilnya posisi kuda yang semula akan bergeser atau pindah di kotak yang baru. Nah, jika kita anggap bidak kuda sebagai sebuah titik, maka posisi awal kuda tadi dapat kita katakan sebagai titik awal yang akan ditranslasi atau digeser. Dan penggeserannya sejauh satu langkah ke kanan dan dua langkah ke atas. Penggeserannya bisa diwakili dengan ruas garis berarah ya. Sehingga diperoleh posisi akhir sebagai titik akhir hasil dari translasi atau penggeseran. Oke adik-adik, ilustrasi tadi merupakan contoh dari translasi titik. Kira-kira selain titik, apalagi ya yang bisa ditranslasikan? Ternyata bidang juga bisa ditranslasikan. Kira-kira bagaimana ya penjelasannya? Yuk kita simak ilustrasi berikut ini. Adik-adik, pernah nggak kalian mengalami mudik dengan barang bawaan yang begitu banyak? Seperti ini, mobil yang di atasnya ada banyak barang untuk dibawa mudik. Ketika mobil bergerak ke depan sejauh 100 meter, maka barang-barang yang ada di atasnya pun juga berpindah sejauh 100 meter, termasuk dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Semuanya akan berpindah sejauh 100 meter. Bagaimana dengan plat mobil belakang? Plat mobil belakang juga berpindah sejauh 100 meter. Jika kita ilustrasikan mobil berbentuk persegi panjang, maka perpindahan ke depan sejauh 100 meter mengakibatkan semua titik-titik yang mewakili tersebut juga berpindah sejauh 100 meter dengan arah yang sama pula, yaitu ke depan. Baik adik-adik,
Melalui dua ilustrasi tadi, kita bisa melihat ciri-ciri dari translasi, yaitu perpindahan semua titik pada suatu benda yang berpindah dengan arah dan jarak yang sama. Translasi juga dapat diwakili oleh satu atau lebih ruas garis berarah. Sehingga kita dapat mendefinisikan translasi sebagai berikut. Translasi atau pergeseran adalah perpindahan semua titik pada bidang datar dengan arah dan jarak yang sama. Oke adik-adik, jadi ingat ya, translasi atau pergeseran adalah perpindahan semua titik pada bidang datar dengan arah dan jarak yang sama. Jadi, jika adik-adik ingin mengganti kata geser dalam kehidupan sehari-hari dengan kata translasi, boleh banget loh. Seperti mentranslasikan video berikut ini untuk melihat video selanjutnya. Sampai jumpa!